Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Kalau kalian sering mantengin channel Bongkar Bro, pasti udah cukup familiar nih sama satu brand yang namanya Tozo. Dan hari ini kita kebetulan dapat kiriman barang dari Tozo Global, yaitu seri Tozo NC2. Yang katanya nih ya, untuk fitur Active Noise Cancellingnya bisa dibandingkan dengan TWS flagship. Penasaran kayak gimana kualitasnya? Yuk, kita langsung masuk aja ke video. First of all, I'd like to thanks Tozo Official Global yang udah mengirimkan kita produk ini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita juga bisa nyobain produk-produk terbaru yang lain ya dari Tozo. Nah, buat teman-teman yang kira-kira penasaran dengan produk-produk dari Tozo, langsung aja kunjungi website mereka di tozostore.com. Karena ternyata mereka tidak hanya menjual TWS doang, tapi juga aksesoris-aksesoris elektronik semacam power bank, charger, dan lain-lain. Nah, kita lanjut untuk cek kelengkapannya dulu kali ya. Seperti biasa, untuk segi packagingnya masih khasnya Tozo banget yang minimalis. Dan untuk di dalamnya ini kalian akan mendapatkan satu user manual dan juga garansinya. Kemudian pastinya dapat extra ear tips. Dan seperti biasa dapat banyak nih, dapat 6 pasang. Terus dapat kabel USB-A ke tipe C. Terakhir dapat si charging case dan juga earbuds-nya. Ini dia nih barangnya, Tozo NC2 yang secara kesan first impressionnya dia tuh low profile ya, minimalis banget. Di bagian depan hanya ada 4 buah LED indikator, kemudian di bagian bawahnya ini ada satu USB-C port, dan di bagian belakang ini ada satu tombol MFB. Sementara di bagian atas tutupnya ini ada branding Tozo yang overall secara build quality ini cukup solid ya, meskipun kalau dibandingkan dengan Tozo T10, T12, Tozo G1, somehow ini agak sedikit lebih ringkih dibandingkan mereka. Tapi tetap ya, untuk di kelas harganya ini masih cukup solid kok. Karena ketika kita coba goyang, masih ada sedikit bunyi, tapi selama pemakaian gua sih si earbuds-nya masih tersimpan di dalam case dengan baik ya. Jadi tidak ada tanda-tanda dia nyala sendiri, ngecas sendiri gitu. No, untuk safety precaution-nya menurut gua sih si Tozo NC2 ini sudah seperti Tozo-Tozo lainnya yang sangat baik. Meskipun sayangnya nih ya, di bagian tutup, seperti yang kita lihat, dia ini loyo banget, lemah syahwat gimana gitu. Jadi naik dikit, dia langsung turun. Naik dikit, dia langsung turun. Jadi tidak ada semacam pegas atau penahan di bagian belakang si engselnya ini. Oh ya, untuk bobotnya secara total dia ini kurang lebih di sekitar 47 gram. Sementara per earbuds-nya ini hanya di sekitar 4,6 gram. Yang mana dengan bobot segitu, dia ini punya kapasitas baterai sebanyak 50 mAh untuk per earbuds-nya dan tambahan 500 mAh untuk si charging case-nya. Dan katanya sih dia diklaim bisa 6 jam playtime non-stop dengan ANC menyala, 8 jam untuk ANC-nya mati, dan total playtime itu kurang lebih di sekitar 32 jam dengan si charging case-nya. Nah, untuk playtime-nya sendiri, kalau dari hasil pengetesan gua sih dengan settingan di 60% sampai 70% volume dan ANC-nya mati, dalam 1 jam dia ini berkurang menjadi 90%, di sekitar 4 jam dia baru berkurang di 50%, dan kurang lebih sekitar 8 jam lewat 10 menitan dikit dia baru habis. Nah, untuk playtime di ANC nyalanya ini gua nggak sempet ngetes langsung, tapi kalau gua cek di beberapa reviewer sih dia agak di bawah klaimnya ya. Dalam artian yang diklaimnya 6 jam, ini katanya cuma dapat di 5 jam setengah gitu. Tapi itu masih cukup wajar dan menurut gue itu masih sangat baik ya untuk sebuah TWS yang memiliki fitur ANC, memiliki baterai di atas 5 jam. Kalau untuk charging time-nya sendiri, earbuds-nya ini terisi 5 menit menjadi 50%, 30 menit menjadi 80%, dan fully charge masih tetap di 1,5 jam sih somehow. Dan untuk charging case-nya ini kurang lebih bisa mengisi si earbuds-nya 3 hingga 4 kali. Plus, dia juga sudah support untuk wireless charging. Nah, untuk desain earbuds-nya sendiri, si Tozo NC2 ini mengambil desain in-ear dengan model tangkai yang cukup panjang. Plus, untuk finishing-nya ini terkesannya two-tone gitu deh. Jadi, untuk bagian head dan bodinya ini lebih ke matte. Sementara untuk bagian muka atau bagian sampingnya ini tuh lebih ke glossy. Yang mana dipercantik juga dengan ada branding Tozo dan satu LED indikator di area touch sensornya. Selain itu dapat kita lihat juga ada 3 buah lubang mikrofon di bagian luar satu, di bagian dalam satu, dan di bagian ujung bawahnya satu, yang memang katanya ini diperlukan untuk menghasilkan kualitas active noise cancelling yang baik.
Selain itu, untuk di bagian tangkainya, somehow ini tuh memiliki garis yang lebih tegas dan lebih maskulin secara kesannya, tapi secara ergonomi ketika dikeluar masukkan ke dalam case itu kadang agak sedikit menyulitkan. Another thing worth to mention menurut gue adalah dari segi nozzle-nya. Kenapa? Karena biasanya kan nozzle di earbuds itu bentuknya bulat ataukah oval. Ini tuh oval yang literally di stretch out sampai impact-nya untuk masang si ear tips-nya ini agak sedikit lebih sulit sih. Butuh pembiasaan. Kan susah kan? Yang untungnya dari segi fit and comfort, ini masih sangat nyaman sih, terutama di telinga gue. Meskipun by default dia ini basically dengan ear tips ukuran M-nya masih menciptakan sensasi vakum ya di dalam telinga. Tapi begitu gue ganti ear tipsnya ke yang ukuran small, sensasi vakum itu hilang dan enak aja untuk dipakai berjam-jam, baik itu buat dengerin musik, nonton, atau main game sekalipun. Meskipun dari segi grip ini tergolong standar ya, dalam artian nggak yang nemplok-nemplok banget di kuping, tapi yang nggak seleboran juga, gampang lepas gitu untuk si earbuds-nya ini. So, kalau gue pribadi sih kurang menyarankan ya Tozo NC2 ini untuk dipakai olahraga, meskipun sebetulnya dia sudah memiliki IP rating X6. Kalau dari segi kontrol ini sudah seperti Tozo yang lain-lainnya ya, yaitu cukup lengkap, yang mana ketika di tap and hold itu untuk volume up atau volume down, kemudian triple tap itu untuk mengaktifkan voice assistant, double tap ini untuk next atau previous track. Nah, untuk single tapnya yang kanan ini bisa untuk play pause, which is untuk play pause juga bisa kalian lakukan dengan mencabut atau pasang si earbuds-nya karena dia sudah memiliki in-ear detection. Kemudian untuk yang kiri, single tapnya ini berfungsi untuk ganti noise control mode-nya, yang transisinya itu dari transparency pindah ke ANC dan juga balik lagi ke transparency. So, kalau kalian expect ada normal mode, ini paling hanya by default ketika kalian keluarkan dari si charging case-nya. Selain itu, ketika digunakan single mode, baik yang kanan maupun yang kiri, dia akan kembali ke normal mode. Oh ya, untuk konektivitasnya sendiri, Tozo NC2 ini menggunakan Bluetooth 5.2 dan audio encodingnya SBC dan juga AAC. Sementara untuk jarak, seperti biasa, 10 meter di open space, tapi dari pemakaian gua sih, turun naik lantai 1, lantai 2, kemudian keluar masuk kamar, dapur, ke kamar mandi, tidak ada putus-putus seperti itu, koneksinya masih tetap stabil, meskipun ketika kehalangan 2 tembok lebih gitu ya, itu baru mulai putus-putus si koneksinya. Nah, untuk pairingnya ini yang gue acungin jempol sih. Jadi untuk pairingnya itu nggak perlu lu keluarin earbuds-nya dan juga nggak perlu lu tahan tombol MFB-nya. Literally tinggal kalian buka si casing-nya, kemudian search di bagian Bluetooth device smartphone kalian, dan ya udah pairing deh. Sayangnya kalau dari segi latency ini masih terbilang basic ya. Dalam artian gue masih merasakan delay yang cukup signifikan tapi masih bisa diterima apabila digunakan untuk social media kah, atau movie streaming, dan juga untuk gaming sekalipun. Biar nggak penasaran, kita lihat aja kali ya latency testnya. Nah, itu tadi kurang lebih latency test dari si Tozo NC2 ini, dan kali ini kalian sedang mendengarkan suara langsung dari mikrofon TWS Tozo NC2 dalam kondisi ini. Kira-kira gimana suaranya? Apakah cukup jelas ataukah terdengar sedikit robotik? Kita langsung tes aja kali ya kalau ada background noise ambient seperti gimana. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Tozo NC2 dalam kondisi ramai, di mana ini ada speaker di volume 70-an% dan suaranya cukup kencang. Kira-kira apakah suara gua masih terdengar jelas atau tertutup dengan background ambience? Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Tozo NC2 dalam kondisi ramai. Nah, itu dia tadi kurang lebih kualitas mikrofon yang bisa diharapkan dari si Tozo NC2 ini, khususnya untuk perekaman audio ya. Yang mana secara hasil dari voice memo di iPhone ini, suaranya cukup clear, cukup terdengar jelas, dan untuk fitur noise cancellingnya juga dia bekerja dengan baik ya. Meskipun ketika kita berbicara, itu memang ada sedikit sih background ambient yang masuk.
Begitu pula ketika digunakan in real life, waktu itu gue ngetes WhatsApp call dengan si Bro Dani. Gue waktu itu lagi di mobil jalan untuk ke studio dan telepon dia dalam kondisi kaca jendelanya terbuka. Dan pada awalnya Dani itu nggak yang ngeh kalau gue tuh telepon dari si Tozo NC2 ini. Sampai akhirnya gue nanya, "Dan suara gue gimana?" Dan dia baru yang, "Hah, emang lu pakai apa nih?" Ya gue cerita aja bahwa gue menggunakan si Tozo NC2 ini. Dan menurut dia sih untuk kualitas mikrofonnya udah sangat baik ya. Dalam artian vokal gua terdengar jelas dan juga terdengar keras. Selain itu untuk background ambient meskipun jendela mobil gua terbuka masih dapat terfilter dengan baik gitu ya. Apalagi ketika mobilnya ditutup jendelanya itu makin kedap dan makin jelas suaranya. Dan bahkan dia merasa ini tuh mendekati kualitas mikrofon dari smartphone. Tapi memang cukup wajar sih karena memang si Tozo NC2 ini memiliki 3 buah mikrofon di setiap earbuds-nya. Dan selain itu untuk meningkatkan kualitas telepon, tentunya untuk meningkatkan kualitas si ANC-nya yang katanya sih diklaim bisa ngeblok noise up to 35 desibel. Dan angka itu tuh memang angka-angka TWS flagship ya, 35 desibel, bahkan di atas 40 desibel. Tapi untuk ANC-nya kita dengerin dulu kali ya sampelnya. Nah, itu dia tadi kurang lebih kualitas ANC dan transparency hearing dari si Tozo NC2 ini. Dan sekali lagi gue ingatkan, akan ada sedikit perbedaan ya kualitas ketika digunakan langsung dengan mendengarkan dari sound demo tadi. And overall, Tozo ini live up to its name ya, dalam arti dengan klaimnya 35 desibel, memang dia ANC-nya kerasa kedap banget. Dia efektif untuk ngeblok low rumble dari mesin-mesin AC, kulkas, mesin mobil, knalpot, kecuali knalpot gangster gitu kali ya, yang rombeng-rombeng itu masih tetap masuk. Dan surprisingly untuk bagian frekuensi mid-nya, which is adalah suara manusia, sedikit banyak itu keblok sih dengan si Tozo NC2 ini. Yang mana kalau dibandingkan dengan TWS ANC di harganya dia, sejauh ini sih kualitas untuk ngeblok suara manusia tuh nggak sebaik si NC2 ini sih. Tapi untuk high pitch noise seperti suara angin, kemudian suara lonceng itu masih masuk sih dari si Tozo NC2 ini. Nah, kalau untuk transparency hearingnya ini sih yang jujur bikin gue kaget. Karena waktu awal gue pakai itu dia kerasa banget enhance dan mengemphasize semua yang ada di sekitar gua gitu. Dan memang di awal dia kerasa artificial, apalagi ketika tidak berbicara dengan orang gitu ya, suara gua juga kedengaran masuk dan sedikit terdengar robotik. Tapi ketika dipakai, misalnya gua ke supermarket jajan gitu atau ngobrol sama si Bro Dani, sama si Bro Alit menggunakan si NC2 ini, si percakapan itu tertangkap dengan jelas as if gua lagi nggak pakai earbuds. Jadi se-clear itu gitu. Meskipun tadi tetap ya untuk karakter suara yang dihasilkan agak sedikit robotik dan artificial. But overall untuk di harganya ini masih tetap di atas rata-rata ya kualitas transparency hearingnya. Untuk kekurangannya paling selain dari yang tadi gue sebutkan soal single mode yang tidak bisa support untuk ANC maupun transparency hearing, adalah ketika kalian ingin melakukan touch control dari si earbuds-nya dalam kondisi ANC atau transparency menyala. Yang mana ketika kalian double tap atau single tap gitu akan ada semacam feedback yang pop gitu dari mikrofonnya, bukan dari passive isolationnya ya, dari mikrofonnya yang seolah-olah itu tekanan yang dihentakkan balik oleh si mikrofonnya. Tapi tetap sih itu nggak sampai yang level ganggu, jadi masih bisa diterima. Meskipun waktu itu pernah ya sekali waktu ada kejadian gue masuk mobil dan kayaknya memang gue nutup pintu mobilnya agak keras dan earbudsnya ini dalam kondisi ANC menyala, tiba-tiba yang kiri itu ada hentakan pek gitu yang cukup kencang kerasa sampai-sampai dia berubah jadi si transparency hearing, sementara yang kanan masih di ANC mode. Tapi nggak lama setelah gue copot terus pasang lagi, balik lagi ke normal sih ke ANC mode keduanya. Dan itu pengalaman hanya sekali aja ya, pada saat gue nutup mobil pintu terlalu keras, dan di luar itu sih nggak pernah ada pengalaman seperti itu. Kita masuk ke kualitas suaranya, yang sayangnya untuk spesifikasi dari driver dan lain-lainnya ini nggak bisa gue temukan ya, baik di website maupun di manualnya.
Tapi seperti biasa untuk overall karakter dari si Tozo NC2 ini masih seperti Tozo-Tozo yang lain ya. Yang mana by frekuensi dia ini kerasa V-shape. Terus untuk tonality-nya juga dia masih kerasa warm. Dan untuk power volume-nya di 50 atau 60% itu udah kerasa cukup banget. Tapi ada yang sedikit beda dari Tozo NC2 ini, yaitu dari segi bass-nya. Yang mana kalau dibandingkan dengan Tozo T10 atau T12, tipikal bass Tozo ini nggak yang terlalu boomy, jadi dia lebih kalem gitu ya. Dan masih dapat deep sama rumblingnya, tapi agak sedikit lebih basah kalau dibandingkan dengan T10 maupun T12. But overall untuk karakter bass Tozo NC2 ini masih cocok ya buat teman-teman yang bass head. Tapi kalau teman-teman bass headnya yang akut gitu ya, lebih suka bumi jedam-jedum banget, kayaknya mending langsung ke Tozo T10 atau T12 kalian deh. Kemudian perbedaan yang lain juga ada di bagian mids dan high-nya. Yang mana untuk positioning vokal di sini dia kerasa agak lebih mundur, jadi V-shape-nya tuh kerasa runcing banget dibandingkan Tozo-Tozo yang lain. Jadi kadang suara vokal itu kerasa agak jauh. Meskipun dari segi clarity dia masih dapat ya, dan juga masih terdengar natural. Nah, yang gua kurang suka dari si vokalnya adalah dari segi si balance. Yang mana kalau kalian dengerin vokalis cowok yang suaranya masih bass, atau vokalis cewek yang suaranya masih di alto, itu masih aman-aman aja sih sebenarnya. Tapi kalau udah masuk ke cowok yang tenor, atau mungkin cewek yang sopran, si suara si balance-nya tuh kenceng banget, cukup tebel, yang agak sedikit mengganggu si jatohnya. Yang somehow karakter itu juga ada di bagian instrumen ya. Yang mana instrumen gitar waktu itu gua jadi terdengar agak sedikit lebih cempreng aja gitu. So, buat teman-teman yang mungkin concern soal kualitas suara terutama di bagian bass-nya, kayaknya ini bukan buat kalian deh. Nah, kalau di bagian treble, dia ini masih cukup presence ya, masih kerasa juga clarity dan detailnya. Selain itu, untuk sparks dan shimmer-nya juga masih dapat yang membuat kesan lebih rich. Tapi somehow agak sedikit kurang renyah aja sih si rasa treble-nya ini. Terutama kalau dengerin instrumen-instrumen di hi-hat-nya drum, kayak ada sesuatu yang mengganjal aja gitu. Somehow jadi kayak kurang natural sih rasanya kalau yang gue dengerin. Dan terkadang di beberapa genre untuk treble-nya juga sedikit ketutupan sama si bass-nya. Kalau dari segi separasi, Tozo NC2 ini sudah cukup baik sih sebenarnya. Terutama kalau instrumen-instrumen musiknya tuh hanya ada di bawah 5 lah, jadi sekitar 3 atau 4 gitu. Nah, misalnya kalau instrumennya yang kompleks, lagu-lagu orkestra gitu, atau lagu band yang lebih dari 5 instrumen, itu kerasa banget sih jadi lebih sumpek dan separasinya kurang baik, jadi kerasa lebih berantakan aja sih si suaranya. Untungnya di bagian sound staging dan imaging, ini gua rasain sih lebih baik ya dibandingkan Tozo-Tozo yang lain, yang mana dia kerasa lebih depth, lebih kerasa lega juga. Dan untuk sound imagingnya dia kerasa lebih precise dari arah-arah datang si suaranya. Apalagi kalau teman-teman ngedengerin dengan format Dolby Atmos gitu ya di Apple Music, itu kerasa sih dia bisa support untuk si Dolby Atmos di Apple Music itu. Sayangnya nggak tahu kenapa gue kurang suka sih kualitas suara atau karakter suara Tozo NC2 ini kalau dipakai buat nonton. Mungkin karena itu kali ya, karakter vokalnya agak sedikit mundur dan juga ada si balance-nya, yang mana ketika percakapan di dalam film itu rasanya jadi aneh aja gitu. Yang mana suara perempuan tuh kadang terdengar jadi agak lebih cempreng, dan suara cowok juga nggak, kurang ngebas aja sih kalau lagi nonton film ya khususnya. Tapi kalau kalian nonton film action yang jedam-jedum masih enak-enak aja kok sebetulnya. So, overall impressions gue buat sound quality dari Tozo NC2 ini agak sedikit kaget ya, karena dia distinct banget dalam artian karakternya agak sedikit nyeleneh dari Tozo-Tozo yang biasanya. Tapi bukan yang jelek ya, dia karakternya masih bagus sebetulnya, dia punya ciri khasnya sendiri yang mungkin kalau di telinga gue masih butuh adaptasi lebih lama, padahal ini gue pakai hampir 2 mingguan. But bukan buat gue sih nih kalau untuk karakter suara si Tozo NC2 ini. Gue masih lebih prefer ke Tozo T10 atau bahkan ke si Tozo G1 sekalipun. Kita dengerin langsung aja kali ya sound sample-nya.
me. So, kesimpulannya apakah si Tozo NC2 ini bisa direkomendasikan? Nah, kita lihat dulu deh dari segi harganya. Si Tozo NC2 ini kalau gua cek di websitenya itu dijual di sekitar 50-an dolar, which is kurang lebih 700 ribuan kali ya. Tapi kalau teman-teman beli di Amazon itu lebih murah, jadi sekitar 40-43 dolar, meskipun tetap akan dikenakan ongkir ya, sekitar 15-20-an dolar. Yang jatuhnya kurang lebih 750 ribuan gitu kali ya. Kalau kita ngecek di marketplace Indonesia, which is ada juga Tozo Official, itu kurang lebih di sekitar 849 ribuan gitu deh. Yang memang secara harga positioningnya ini in between, ya literally in middle class ya maksudnya. Nggak yang ke budget juga, tapi nggak yang ke upper mid range juga. Apabila dibandingkan dengan produk-produk di kelasnya sih, gue bisa banget ya merekomendasikan ini buat teman-teman, terutama yang mencari soal ANC, transparency hearing, dan juga mikrofonnya. Kalau buat yang nyari kualitas suara, ini tuh seperti yang tadi gue cerita, agak sedikit distinct, jadi niche banget sih karakternya, yang mungkin tidak akan cocok untuk telinga semua orang. Kurang lebih seperti itu. So, intinya Tozo NC2 ini recommended. Tapi kalau teman-teman nyari yang lebih ke kualitas suara, mungkin bisa lebih ke Tozo T12 atau ke Tozo T10. Tapi kalau memang teman-teman nyari yang ANC, instead of ke Redmi, gue lebih nyaranin ini. Instead of ke Feel T2 Pro, gue juga lebih nyaranin ini, khusus dari segi active noise cancelling dan transparency hearing-nya. Terima kasih sudah menonton. Gue Busam. Until next time, stay humble and positive.